Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillahirrabbilalamin. Wabihi nasta'inu ala umuri dunya waddin. Wassalatu wassalamu ala asyrafil anbiya'i wal mursalin Sayyidina wa maulana Muhammadin wa ala alihi wa sahbihi ajma'in. Amma ba'du. Anak-anak sekalian yang sangat kami banggakan, alhamdulillah pada pagi ini kita dipertemukan kembali oleh Allah Subhanahu wa taala meskipun dalam keadaan online. Mudah-mudahan kita semua diberikan Allah kesehatan sehingga kita dapat melaksanakan aktivitas kita, utamanya di dunia pendidikan. Anak-anak sekalian yang sangat saya banggakan, pagi ini adalah merupakan pertemuan pertama kita secara online di dalam jenjang yang baru, di mana anak-anak mulai saat ini pendidikannya sudah mulai meningkat. Yang kemarin dari MTS sekarang ke MA, yang kemarin dari jenjang SMP menengah pertama sekarang ke madrasah aliyah. Mudah-mudahan apa yang dilakukan oleh anak-anak khususnya di dalam rangka menempuh pendidikan di MA Al-Hidayah khususnya diridhoi oleh Allah Subhanahu wa taala. Amin. Dan mudah-mudahan nantinya akan mendapatkan ilmu yang manfaat, yang barokah fid dini wad dunya wal akhirah. Amin. Allahumma amin. Kedua kalinya anak-anak mudah-mudahan sholat takdim Allah mudah-mudahan tetap tercurah kepada Nabi Muhammad Sallallahu Alaihi Wasallam, kepada para sahabat, kepada keluarga, kepada pengikut, dan mudah-mudahan sampai kepada kita semua. Amin. Allahumma amin. Anak-anak sekalian yang sangat saya banggakan, berkaitan dengan kegiatan Matsama, untuk materi kali ini ada 3 materi yang langsung kita bahas, yaitu pertama adalah ukhuwah Islamiyah, yang kedua ukhuwah Basyariyah, dan yang ketiga ukhuwah Watoniyah. Di mana anak-anak sekalian, di dalam materi ini kita dibelajari untuk bisa mengembangkan ukhuwah. Ukhuwah itu adalah semacam kata yang memang dikhususkan dalam rangka untuk mengembangkan toleransi kita. Dikarenakan anak-anak sekalian bahwa kita hidup di negara yang majmuk, tidak mungkin kita mengesampingkan apa yang disebut dengan ukhuwah ini. Dikarenakan sekali lagi yang namanya ukhuwah adalah merupakan kata yang wajib untuk kita pahami. Dikarenakan tadi sudah disebutkan bahwa kita merupakan negara yang majmuk, di mana kita terdiri dari bermacam-macam. Oleh karena itu pelajaran tentang ukhuwah ini adalah merupakan hal yang sangat penting yang harus kita pahami bersama, sehingga kehidupan berbangsa dan bernegara di Indonesia ini akan terjamin keharmonisannya. Sehingga dengan demikian yang namanya ketenangan hidup bernegara akan bisa tercapai. Anak-anak sekalian, berkaitan dengan ukhuwah Islamiyah, yaitu tentang persaudaraan Islamiyah. Dari kata Islam berarti persaudaraan dalam hal yang berkaitan dengan agama. Ukhuwah Islamiyah berarti kita bersaudara sesama agama Islam, sesama umat beragama Islam. Sehingga di sini meskipun kita terdiri dari bermacam-macam background kita tentang adat istiadat, berbagai macam bahasa, budaya, tapi dikarenakan ada ikatan ukhuwah Islamiyah, yaitu ikatan agama, maka perbedaan itu harus kita kesampingkan karena adanya ukhuwah Islamiyah ini. Di dalam Al-Quran sendiri dikatakan bahwa kita dianjurkan antar sesama
umat beragama atau umat yang seagama ini untuk mengembangkan apa yang disebut dengan ukhuwah. Dikarenakan ukhuwah atau pertemanan ini atau persaudaraan ini mutlak penting sekali di dalam rangka untuk menjalin kita yang terdiri dari kemajmukan tadi. Ini juga berarti di dalam Al-Quran disebutkan a'udzubillahi minasyaitonirrajim wa'tasimu bihablillahi jami'an wa la tafarraqu. Hendaklah kita berpegang teguh, wa'tasimu bihablillahi, berpegang teguh kepada tali Allah. Karena kita seagama, maka tiada lain yang kita pentingkan adalah ukhuwah Islamiyah, yaitu di dalam rangka supaya kita dapat menjalankan atau beribadah kepada Allah Subhanahu wa taala. Maka ukhuwah Islamiyah yang berkaitan dengan keagamaan ini harus kita junjung tinggi. Yang kedua, anak-anak sekalian, yang sangat saya banggakan adalah ukhuwah basyariyah. Kita tahu yang namanya ukhuwah basyariyah. Basyariyah itu dari kata basyar. Basyar itu manusia. Berarti yang kita pentingkan bahwa kita di dalam kehidupan ini memandang dari sisi kemanusiaannya. Kalau sudah memandang dari sisi kemanusiaan, maka apapun background agama kita, apapun background warga negara kita, semuanya itu harus kita kesampingkan di dalam rangka untuk menjaga ukhuwah basyariyah. Dikarenakan ukhuwah basyariyah ini lebih menekankan kepada kemanusiaan kita, sisi-sisi kemanusiaan kita. Kalau sudah kita melihat sisi-sisi kemanusiaan kita, maka kita kesampingkan hal-hal yang berkaitan baik itu dengan agama, kewarganegaraan, kemudian adat, bahasa, dan seterusnya. Yang kita junjung adalah sifat kemanusiaan kita. Apalagi anak-anak sekalian di dalam masa yang serba sulit seperti ini, di mana pandemi COVID melanda bukan hanya di negara kita, tapi juga di seluruh dunia. Maka ini penting sekali untuk meningkatkan ikatan kita sebagai sesama manusia. Kita tahu bahwa di dunia ini berlomba-lomba berbagai macam negara bersatu padu di dalam rangka untuk menghadapi virus COVID-19 yang dianggap sebagai pandemi global ini. Ini penting sekali, di mana bahwa tanpa adanya persatuan dan kesatuan dari seluruh umat manusia, maka mustahil kita dapat mengatasi adanya COVID-19 ini. Makanya kemudian dari berbagai negara berupaya untuk saling membantu, utamanya di dalam rangka untuk mengatasi pandemi COVID ini dengan mengeluarkan bantuan, misalnya dengan bantuan vaksin dan sebagainya. Yang ketiga, anak-anak, berkaitan dengan ukhuwah watoniyah, yaitu persaudaraan seagama, senegara. Dari kata waton, waton itu negara, watoniyah berarti persaudaraan yang sifatnya di sini adalah berbangsa dan bernegara. Berkaitan dengan ini, anak-anak, berarti kita sesama manusia, kita sesama warga negara, sudah tidak memandang lagi dari background apa kita ini, sudah tidak memandang lagi dari agama apa kita ini. Semuanya dalam jalinan sebagai sebuah anak bangsa. Karena harus ada ukhuwah watoniyah sebagai anak bangsa, maka kita harus bersatu padu, kita harus bekerja sama, kita harus bisa bersinergi dengan warga negara lain, apapun agamanya, apapun adat istiadatnya, apapun sukunya. Semuanya itu kita tidak boleh pandang sebelah mata, tapi harus kita pandang sebagai sebuah satu kesatuan sebagai bangsa atau sebagai anak bangsa atau sebagai warga negara Indonesia.
Karena hal yang demikian ini berarti kewajiban kita bagaimana caranya kita sesama anak bangsa ini dapat bekerjasama, dapat berkolaborasi, dapat bersinergi bersama-sama untuk mencapai tujuan negara. Tujuan negara khususnya di Indonesia sudah dipaparkan, sudah dicanangkan dalam pembukaan UUD 45 khususnya alinea keempat. Berarti kalau sudah berbicara tentang tujuan negara, maka semuanya saja tidak boleh ada memandang bahwa kita ini suku apa, kita ini agama apa, kita ini berasal dari daerah mana. Semuanya itu harus kita kesampingkan. Yang kita kedepankan adalah nasionalisme kita sebagai sesama anak bangsa. Kalau hal ini sudah dapat kita laksanakan, maka tentunya negara Indonesia dalam mencapai cita-citanya untuk menggapai masyarakat adil yang makmur akan dapat tercapai. Berkaitan dengan ini anak-anak sekalian, di dalam Islam sendiri dikatakan bahwa yang namanya cinta tanah air, hubbul waton minal iman, sudah dijelaskan bahwa kita meskipun beragama Islam tetapi berkaitan dengan nasionalisme sudah diatur tersendiri dalam Islam. Itulah hebatnya agama Islam. Oleh karena itu saya ucapkan selamat kepada anak-anak yang mau belajar di MA Al-Hidayah, di mana kita tahu bahwa saat ini pendidikan yang paling bagus adalah di madrasah. Dikarenakan pendidikan di madrasah ini bukan hanya diberikan pembelajaran tentang materi umum, tentang pelajaran umum, tapi yang lebih penting lagi adalah pendidikan yang berbasiskan agama. Dengan demikian anak-anak insya Allah setelah menempuh pendidikan di MA Al-Hidayah ini istilahnya bekalnya akan lengkap di dalam rangka untuk mengarungi kehidupan. Demikian anak-anak, berkaitan dengan matsama ini saya ucapkan sekali lagi selamat kepada anak-anak yang telah menempuh pendidikan di bangku yang baru, di jenjang yang baru. Mudah-mudahan anak-anak khususnya MA Al-Hidayah selama menempuh pendidikan Al-Hidayah ini betul-betul akan mendapatkan ilmu yang manfaat, yang barokah demi kesejahteraan hidup anak-anak baik di dunia fatal akhirah. Amin Allahumma amin. Kurang lebihnya mohon maaf. Wallahul muwaffiq ila aqwamit thoriq. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Ojo dikongkon